X anggota dari tadi dihapus, X merupakan, itu dihapus lagi. Lelah bos. Hai guys, welcome to my channel. Jadi perkenalkan, namaku Brian Surya Setiawan dan aku ada di Tianjin University sebagai mahasiswa Chemical Engineering tahun pertama. Oke guys, jadi kita akan masuk ke bab pertama. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ke teman-teman dulu kalau aku ada perubahan rencana guys. Jadi aku akan upload video itu masing-masing itu bukan satu bab, tapi mungkin satu atau dua subbab. Jadi aku mungkin akan bikin videonya tuh jadi sekitar 10 sampai 15 menitan satu video gitu. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke bukunya. Nah, oke. Di bab pertama itu judulnya itu adalah himpunan dan pertidaksamaan. Ini judul dari bab 1 guys. Lalu kita masuk ke subbab pertama 1.1. Itu judulnya adalah sebuah himpunan. Oke. Jadi di sini jelaskan. Kita mau belajar definisi dari himpunan dulu. Himpunan itu merupakan kumpulan dari objek yang menjadi satu, yang disebut dengan set. Nah, contohnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan mereka itu berkumpul menjadi satu, jadi sebuah himpunan. Nah, himpunan itu ciri khasnya itu ada kurungnya ini guys. Kalau di tempatku, aku manggilnya kurung kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung. Nah, kita memanggil ini tuh sebuah himpunan. Kita sekarang mau belajar macam-macam himpunan yang ada sebagai dasar dari matematika. Pertama, kita punya himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu apa? Himpunan bilangan bulat itu disimbolkan dengan Z dan isinya itu ya isinya angka-angka bilangan bulat. Misal min 5, min 4, min 3, seterusnya 1, 2, 3, sampai 5. Jadi bilangan bulat itu ya semua bilangan yang ada yang nggak pakai komanya guys. Jadi mau negatif, mau positif, terserah. Yang penting dia nggak ada komanya. Lalu kita ada namanya bilangan non-negative integer. Oke, N ini isinya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, kita punya N bintang. Ini artinya positive integer. Positive integer. Isinya ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, next kita ada bilangan rasional guys. Bilangan rasional itu disimbolkan dengan Q, dan ia tuh bentuknya bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi, bla 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 per bla bla bla. Nah, contohnya 2/3, ini bilangan rasional. 4/5, negatif 1/10. Ini bilangan rasional guys. Contohnya yang nggak rasional itu apa sih? Yang nggak rasional itu contohnya pi. Teman-teman mau nulis pi, mungkin kalau teman-teman di SMP SMA belajar tuh 22/7. Tapi sebenarnya ini baru angka perkiraan guys. Nah, sebenarnya pi itu bener-bener kayak bisa dibilang infinite gitu. Jadi dia sebenarnya tidak rasional. Lalu ada itu tidak rasional. Terus ada akar 2, akar 3. Ini mereka tidak ada yang rasional gitu. Karena mereka tidak bisa ditulis dalam bentuk pecahan dan komanya tuh hingga tak hingga guys. Real number itu apa? Real number itu adalah semua bilangan yang mungkin. Bilangan yang mungkin itu termasuk bilangan akar, bilangan rasional, bilangan pecahan, negatif, bilangan bulat. Yang nggak real itu apa? Yang nggak real tuh namanya bilangan imajiner. Contoh bilangan imajiner itu adalah I guys. Nah, itu apa sih? Itu akar negatif 1. Padahal di dalam akar itu kan sebuah bilangan kuadrat gitu. Kita nggak mungkin bisa mengakarkan sebuah bilangan yang negatif. Jadi ini disebut dengan bilangan imajiner guys. Oke, jadi kita sudah belajar bilangan yang pertama itu bilangan integer atau bilangan bulat. Kedua itu kita belajar tentang bilangan bulat non negatif. Lalu ada bilangan bulat positif. Lalu ada bilangan rasional. Lalu ada bilangan real guys. Simbol-simbolnya ini teman-teman harus ingat ya, karena ini cukup penting. Lanjut. Nah, ini tadi sebenarnya apa yang aku ajarkan, jadi ini kita tidak usah mengulangi lagi. Berikutnya, oke. Jadi, sebuah himpunan tadi kan kalau teman-teman ingat bentuknya kan kurung, lalu bla bla bla, lalu tutup kurung kan. Nah, di masing-masing ini, isinya ini, kita panggil mereka itu dengan suku atau elemen. Oke, let's say sebuah A itu merupakan elemen dari himpunan tertentu, yaitu himpunan A. Balik dulu sebelumnya, kalau kita mau ngasih nama sebuah himpunan, itu dikasih nama dengan sebuah simbol alfabet kapital guys, kayak A besar, B besar, C besar, seperti itu. Nah, let's say A elemen A besar. Jadi ini cara bacanya bahwa A anggota dari himpunan
A besar. Himpunan A besar nih, ya nama himpunan yang ini tadi guys. Oke, seperti itu. Oke, sekarang let's say kita ada sebuah B, bukan elemen dari A. Jadi ini cara bacanya. B bukan anggota dari himpunan A. Ini contoh-contohnya. Semisal kita mau bilang, oh 6 itu anggota dari bilangan integer non negatif loh. Oh bener gitu. Jadi kita pakai simbol E seperti ini. Lalu Q, 3/2 tuh anggota dari bilangan rasional loh, karena dia bentuknya kan pecahan, 3/2. Nah, itu benar. Terus, sebuah himpunan itu tidak perlu memperhatikan sebuah urutan. Let's say seperti ini. Himpunan yang isinya 1,2 dan himpunan yang isinya 2,1 adalah sebuah himpunan yang sama. Nah, himpunan yang isinya terbatas atau ada suku-suku yang bisa kita hitung jumlahnya 1, 2, 1, 2 seperti ini, itu kita sebut dengan finite set atau himpunan yang terbatas. Sedangkan himpunan yang tidak bisa kita hitung jumlahnya itu kita sebut dengan infinite set. Contohnya apa sih infinite set? Contohnya seperti ini. Ini cara bacanya, X memenuhi X min 3 lebih besar dari 2. Nah, X min 3 lebih besar dari 2 itu apa aja? Aku rapin dulu ya, X min 3 lebih besar dari 2. Jadi kita pindah 3-nya ke sana. Jadi X lebih besar dari 5. X lebih besar dari 5 itu apa aja? 6, 6,1, 6,2, bla bla bla, 7, 8, 9, sampai tak hingga. Nah, ini yang kita sebut dengan infinite set guys. Jadi ini bentuknya tuh tidak hingga. Lanjut, kita punya sebuah empty set atau ini banyak kunci disimbolkan dengan seperti ini. Artinya tuh ya himpunan kosong, ya nggak ada isinya gitu. Jadi kita semisal ada contoh, X itu merupakan bilangan real. Teman-teman ingat, real itu bilangan apapun kecuali imajiner. Oke. Kita itu ada soalnya yang memenuhi X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jadi kita kan harus rubah jadi X kuadrat sama dengan min 1 dan X sama dengan akar min 1. Nah, ini tuh sebuah bilangan imajiner. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah X-nya yang harusnya tadi itu sebuah real, ternyata di sini kita dapat imajiner. Sehingga ini kita sebut dengan empty set atau simbolnya seperti ini. Lanjut, kita ke part kedua. Di 1.2 ini, kita akan belajar tentang sebuah subset, lalu kita belajar sebuah intersection, lalu ada union, dan yang terakhir itu ada complement. Kita mau belajar apa sih itu subset. Jadi subset itu adalah jika A itu termasuk di B, simbolnya tuh A, lalu ini bukan huruf C ya, ini kayak seperti U tidur, B. Oke, cara bacanya gimana sih? Kita lihat ini kan, ini yang mulutnya terbuka itu ke arah D. Nah, kita pikir aja kayak, oh B ini lebih open minded loh, sedangkan yang A itu lebih close minded. Jadi A itu masuk di dalam B karena kayak cakupannya si B itu lebih luas, sedangkan A itu sempit gitu. Jadi kalau kita membaca sebuah A subset B, jadi itu cara bacanya A termasuk di B. Oke, seperti itu. Kalau semisal aku punya B subset A, jadi cara bacanya B termasuk di A. Oke. Nah, let's say contohnya seperti ini. A itu ada 1, 2, 3 dan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita bisa bilang bahwa A itu subset dari B. Nah, A anggota dari B. Karena apa? Karena satunya ada, duanya ada, tiganya ada. Jadi B itu cakupannya lebih luas dan A lebih sempit. Jadi A ada di dalamnya B, kita tulis dengan A subset B. Nah, oke. Gimana kalau semisal A subset B dan B subset A itu sama guys? Kita bisa bilang berarti bahwa A sama dengan B, ya nggak? Jadi next, kita mau bahas tentang yang namanya sebuah proper subset. Proper subset itu simbolnya tuh sama persis, cuma bawahnya itu ada tidak sama dengan. Nah, kalau teman-teman sadar, sebenarnya tidak sama dengan ini sama yang simbol yang awal biasa tuh ada makna tersembunyi yang bisa kita lihat. Kalau yang sama dengan ini, bawahnya cuma satu guys. Which mean, itu kalau teman-teman belajar lebih besar dari sama dengan. Nah, sama dengan ini berarti dia ada sebuah probability untuk dia bisa sama dan ada sebuah probability untuk dia bisa jadi lebih besar, termasuk seperti ini. Berarti ini ada probability untuk B itu bisa dicakupi oleh A ataupun sebaliknya. Sedangkan kalau tidak sama dengan, itu berarti ya memang B itu lebih kecil dari A cakupannya. Jadi B adalah anggota dari A, tapi A tidak bisa anggota dari B. Itulah kenapa kalau aku punya A proper subset, bacanya B, itu menjadi B proper subset dengan arah yang terbalik atau mulutnya ini, kalau teman-teman lihat
mulutnya jadi beda arah kan. Itu kita nggak boleh miss karena proper subset ini kita nggak bisa bolak-balik dari A. Oke, seperti itu. Sedangkan tadi kita belajar tentang himpunan kosong, which mean itu adalah ya sesuatu yang tidak ada isinya gitu. Himpunan kosong itu adalah proper subset dari semua himpunan yang ada. Aku langsung ambil contoh aja. Aku ada sebuah himpunan A, 1, 2, 3. Coba tolong tuliskan subset dan proper subset. Nah, segala proper subset dan subset yang ada ini saya bisa bilang dengan sebuah anggota. Kita bisa bilang itu jawabannya tuh himpunan kosong 1, 2, 3, lalu ada 1,2, 1,3, 2,3, lalu ada 1, 2, 3. Nah, jadi ini tuh subset dan proper subset yang ada di dalam sebuah himpunan A. Jadi himpunan kosong itu akan selalu ada di dalam semua himpunan. Oke, kita belajar tentang intersection dan union. Jadi intersection itu simbolnya U terbalik atau huruf N lah teman-teman lihat. Sedangkan union itu simbolnya U. Maksudnya itu apa sih? Oke, aku bisa jelasin ini dengan mudah dengan diagram Venn. Let's say aku punya sebuah diagram Venn seperti ini guys. Ini kita panggil diagram Venn A dan ini kita panggil diagram Venn B. Kalau sebuah union itu sebuah union dengan simbol seperti ini ya, kita bisa menilai diagram Venn ini seperti ini guys. Ini sebuah union. Jadi semua yang ada di dalam anggota si B ini dan A itu semua tuh dijadiin satu, termasuk mereka yang bersilangan ini guys. Nah, itu sebuah union. Sedangkan intersection itu gimana? Intersection itu simbolnya begini. Itu tuh kita bisa menilai hanya tengahnya saja guys. Nah, intersection tuh hanya yang bertumpang tindih itu kita sebut dengan intersection. Oke, lanjut. Ini tadi tentang ngomongin sebuah komplement. Komplement itu simbolnya tuh huruf C. Let's say tadi aku punya diagram Venn ini yang sama. Let's say A dan B, lalu tuh di luarnya ada U. U ini apa? U ini kita bisa bilang kayak universal. Jadi kayak semua hal yang ada. Misal A aku punya 1, 2, 3, 4. B aku punya 4, 5, 6. Nah, universal itu apa? Universal itu ya dari 0, min 1, 7, 7, 8. Pokoknya semua yang gak ada di dalam si A dan B. Nah, kita bisa bilang komplement universal dari himpunan A union B. Itu maksudnya apa? Ya kita nge-highlight apa yang ada di luar ini guys. Yang di luar ini kita highlight semua, kecuali mereka sendiri. Itu namanya sebuah komplement, pelengkap kalau teman-teman tahu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Aku mau kasih satu contoh aja, yang nomor 2 ini. Kita lihat, kita punya sebuah himpunan A. Himpunan A ini isinya X yang lebih besar dari 2. Dan himpunan B, X yang lebih kecil dari 3. Diminta itu apa? A intersection B. Jadi kita caranya gambar sebuah garis bilangan guys. Garis bilangan ini sebuah hal yang sangat penting. Jadi kita tandain dulu ya. Kita punya sebuah garis bilangan, kita punya angka 2. Nah, karena teman-teman tadi notice ini tuh lebih besar, tidak ada tanda sama dengan. Jadi kita bikinnya tuh sebuah lingkaran. Ini kita kasih angka 2. Dan yang B itu juga sama, lingkaran kasih angka 3. Nah, dimintanya tuh X lebih besar dari 2. Di bilangan ini, yang kanan itu yang ke arah positif, dan yang kiri itu ke arah negatif. Kalau lebih besar, berarti kita kasih ke arah kanan, guys. Set. Dan terus kalau yang B itu lebih kecil, kita kasih ke arah kiri, guys. Set. Nah, dalam mencari jawabannya, kita tuh cuma perlu ngasihin tanda mana sih yang overlapnya tuh paling banyak. Let's see, ini kita lihat bahwa ini tuh overlapnya banyak. Maksudnya overlap banyak tuh apa? Berarti dia memenuhi semua kriteria yang ada dari segala permintaannya, yaitu permintaan lebih besar dari 2 dan permintaan lebih kecil dari 3. Sekarang kita tinggal bentuk ke matematika yang enak seperti apa dilihatnya. Jadi kita bisa menulis dengan X yang memenuhi 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Jadi kalau teman-teman lihat garis ini, itu bacanya yang memenuhi ya, seperti itu. Jadi X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 3. Karena tadi permintaannya tidak pakai sama dengan, jadi kita di sini juga tidak pakai sama dengan guys. Let's lanjut nomor 3. A itu ada himpunan 4568, B adalah 3578,
dan diminta A union B, which is itu gabungan semuanya. Tinggal teman-teman masukin aja jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Oke, nomor 4 sama seperti tadi, let's say bikin garis bilangan lagi. Kita lihat dari min 1 sampai 2. Kita kasih tanda lingkaran karena tadi tidak ada sama dengannya. Itu kita kasih tanda seperti ini. Karena min 1 sampai 2 itu berarti kayak semua X yang ada di dalamnya gitu. Lalu yang permintaan kedua adalah 1 sampai 3. 1 dan ini yang ketiga. Set. Nah, jadi teman-teman kan lihat perintahnya adalah union, which means itu gabungan semuanya. Karena ini union, kita nggak perlu lihat mana yang overlap paling banyak. Jadi kita lihatnya itu semuanya ini global. Jadi kita tulis dengan min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Ini jawabannya. Oke, aku lanjut ya. Nah, kita sekarang mau ngomongin sebuah interval. Ini kita ngomongin sebuah interval. Jadi interval itu ada dua jenis, satu close, satu open. Close itu apa? Close itu adalah interval yang pakai sebuah sama dengan ini guys. Kita panggil dengan close interval. Simbolnya tuh bracketnya itu bentuknya kotak. Ini close interval. Sedangkan open interval itu tidak ada simbol sama dengannya dan kurungnya itu bentuknya tuh bulat guys. Open dan close ini kita bisa collab jadi misal sebelah kiri close, sebelah kanan open, sebelah kiri open, sebelah kanan close gitu. Nah, kalau kita ngomongin sebuah bilangan infinite atau seperti ini, minus tak hingga dan hingga plus tak hingga, itu kita nggak boleh pakai close interval seperti ini, nggak boleh. Karena ya infinite kita nggak akan menyentuh angka itu, karena itu sebuah angka imajinasi kan sebetulnya. Kita pakainya open interval. Oke, buat teman-teman yang penasaran buat aplikasinya dalam soal-soal CSCA ini, teman-teman bisa pause, teman-teman bisa kerjain video ini. Nanti aku akan bikin video pembahasannya di playlist yang lain, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau nggak ada pembahasannya. Oke, jadi sekian untuk part 1.1. Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di kolom komentar atau langsung DM aku di Instagram aku. Oke, thank you guys.